semua. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens Season 6 episode terbaru. Oke, langsung saja kita gas ke alurnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan pun telah ke makam reruntuhan kuno di klan Gu. Xiaoyan pun telah banyak mendapatkan bola energi dari mayat-mayat yang berada di sana. Bahkan di sini Xiaoyan melakukan penerobosan menjadi dojong bintang 6. Di saat Xiaoyan melakukan penerobosan, ada gangguan dari aula jiwa. Namun untung saja Xiaoyan pun di sini menggunakan teknik surgawi penghancur langit dan bumi. Kemudian akhirnya mereka pun memilih untuk mundur. Diceritakan mereka adalah Han Yan dan Hun Li. Mereka adalah keturunan orang-orang yang telah menghabisi leluhur Xiaoyan, yaitu Xiao Suan. Akhirnya setelah itu, Xiaoyan dan Sun Er pun akan melanjutkan menuju lantai 2 makam kuno, karena sekarang Xiaoyan berada di makam lantai 1. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam ruangan lantai 2. Kemudian Xiaoyan berkata, Sun Er, apakah ini adalah lantai kedua? Sun Er menjawab, betul, namun lantai kedua jauh lebih kecil dari lantai yang pertama, tapi tubuh energi yang ada di sini setidaknya berada di peringkat dojong bintang 5 ke atas. Kakak Xiaoyan harus berhati-hati ketika berhadapan dengan mereka. Xiaoyan pun maju ke arah depan, namun di sini Xiaoyan pun merasakan bau darah yang sangat menyengat. Aneh sekali. Kenapa? Rasanya aku seperti mencium bau darah. Pasti ini ada sesuatu yang tidak beres. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba beberapa makhluk mengerikan pun muncul di belakang pepohonan. Sepertinya mereka adalah tubuh jiwa. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, tubuh jiwa itu langsung mengelilingi Xiaoyan dan Sun Er. Mereka sangat terkejut, telah terkepung. Kenapa ada banyak sekali tubuh jiwa yang berada di bintang 5 dojong bintang 6 dan juga bintang 7 dojong ini? Itu pasti perbuatan klan olah jiwa. Mereka sengaja menjatuhkan itu untuk memancing tubuh energi peringkat tinggi mengelilingi kita. Sungguh tidak tahu malu, ternyata orang-orang sebelumnya telah menjebak Xiaoyan. Dia melemparkan darah di sekeliling hutan ini dan membuat tubuh jiwa itu langsung mengelilingi Xiaoyan. Sun Er pun mengatakan, kakak Xiaoyan, cepat bereskan mereka dengan segera. Akhirnya Xiaoyan dan Sun Er pun menyerang mereka menggunakan salah satu teknik yang dia miliki. Lalu cahaya emas langsung keluar di sekujur tubuh Sun Er dan langsung menyerang mereka. Begitu pula Xiaoyan, ia menggunakan pedang yang dilapisi api 3000 terbakar dan langsung menghantam satu persatu. Xiaoyan berkata, jangan biarkan mereka melarikan diri. Akhirnya bentrokan dua kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan. Dan tidak lama setelah pertarungan sengit, akhirnya Xiaoyan berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu itu membuat Xiaoyan pun mendapatkan beberapa energi yang sangat bagus. Namun Xiaoyan pun sedikit kesal, karena gara-gara tubuh jiwa ini, Xiaoyan tidak bisa mengejar orang yang sebelumnya telah menyerang mereka, karena tertunda oleh tubuh energi ini. Kita jadi tidak tahu kemana dua orang itu pergi. Tadinya aku akan menghajar orang itu. Sun Er berkata, orang-orang dari klan jiwa sangat pandai dalam menyembunyikan diri. Mereka pasti menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang kita lagi. Xiaoyan berkata, terlepas dari hal itu, kita masih harus mengumpulkan batu energi seperti yang direncanakan. Hanya dengan menjadi lebih kuat, barulah kita tidak perlu khawatir dalam menghadapi bahaya di masa depan. Mendengar hal itu, Sun Er pun hanya tersenyum mendengar perkataan Xiaoyan. Tanpa terasa 10 hari kemudian pun telah berlalu, di mana di sini, Xiaoyan pun melawan setiap tubuh jiwa yang berada di lantai 2 ini untuk mendapatkan batu energi. Bahkan di sini Xiaoyan menemukan tubuh jiwa yang sangat kuat, bahkan dia memakai sebuah telapak tangan besar. Pertarungan dahsyat pun tidak terhindarkan. Xiaoyan mengatakan, sialan monster ini sangat kuat. Monster itu mengatakan, tikus-tikus kecil beraninya kalian memprovokasi dewa ini. Yang ternyata, bahkan tubuh jiwa ini bisa berbicara dan mengeluarkan aura mengerikan. Xiaoyan pun sangat terkejut ketika melihat arwah itu berbicara. Xiaoyan mengatakan, ia bisa berbicara meskipun tidak terlalu jelas. Sun Er pun hanya tersenyum. Tubuh energi bintang 9 memiliki energi bagian dari kebijaksanaan spiritual sebelum mereka mati. Jadi wajar kalau dia bisa berbicara. Kakak Xiaoyan, sepertinya kita harus mundur dan jangan melawan tubuh spiritual bintang 9. Xiaoyan pun tersenyum sambil melihat. Ini tidak apa, jauh lebih bagus menyerap batu energi bintang 9. Pasti akan berguna untuk Sun Er. Sun Er pun hanya tersenyum. Lalu mengatakan, kakak Xiaoyan tidak perlu repot-repot. Sepertinya kita harus mundur, kita lebih baik mencari yang lebih lemah. Namun Xiaoyan pun tersenyum, dia tidak gentar sedikit pun, karena semakin kuat dirinya,
maka itu akan semakin baik untuk kita. Pasti energi yang dimiliki juga akan lebih bagus. Akhirnya pertarungan dahsyat antara Xiaoyan dan tubuh jiwa itu pun terus berlanjut. Bahkan Xiaoyan pun terpental akibat salah satu teknik yang dia miliki. Xiaoyan berkata, sial, dia benar-benar sangat kuat. Namun jangan kira aku tidak bisa bertindak semena-mena. Di saat bersamaan, Xiaoyan pun memakai teknik segel dewa dan mengatakan, tubuh jiwa menyebalkan, terima seranganku. Akhirnya telapak tangan yang besar pun muncul dan langsung menghantam tubuh jiwa itu. Di sisi lain, Sun Ar segera melesat ke belakang tubuh jiwa tersebut, yang akhirnya dua serangan langsung menghantam tubuh jiwa itu. Lalu Xiaoyan berkata, sepertinya kesadarannya terbatas dan kemampuan telah habis. Akhirnya dengan kerjasama Xiaoyan dan Sun Ar, tubuh jiwa itu pun berhasil terkena serangan fatal. Namun Xiaoyan melihat tubuh jiwa ini akan melakukan ledakan dirinya sendiri. Dan Xiaoyan yang melihat itu, dia pun mengatakan, gawat, dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Cepat pergi dari sana Sun Ar. Akhirnya ledakan yang sangat mengerikan pun tidak terhindarkan. Itu membuat Xiaoyan dan Sun Ar pun terpental ke segala arah. Lalu cerita pun berpindah kepada Sun Ar. Dia sangat khawatir kepada Xiaoyan. Lalu dia pun langsung berkata, kakak Xiaoyan, kamu ada di mana? Ternyata Xiaoyan pun terpental cukup jauh akibat ledakan tersebut. Xiaoyan berkata, aku baik-baik saja, hanya sedikit terluka, dan kau tidak perlu khawatir. Namun tidak lama setelah itu, tiba-tiba tanah pun roboh, yang membuat Xiaoyan pun sangat terkejut. Xiaoyan lalu jatuh ke bawah. Namun tidak hanya itu, ketika Xiaoyan jatuh ke bawah, tiba-tiba beberapa ular mengerikan pun muncul. Suara pun kemudian terdengar dan mengatakan, akhirnya kesempatanku muncul. Ternyata di sini orang-orang olah jiwa ternyata memasang jebakan kepada Xiaoyan. Sun Ar yang melihat ini, tentu saja dia sangat khawatir. Ia mengatakan, kakak Xiaoyan, apa kakak baik-baik saja? Di sini Xiaoyan pun dikepung oleh ular-ular yang sangat mengerikan, yang diciptakan oleh olah jiwa. Tiba-tiba ternyata dua orang yang sebelumnya menyerang Xiaoyan, kini muncul kembali. Dia pun mengatakan, Nona, jangan coba-coba menghalangi kami, jika kamu tidak ingin mati. Kali ini sungguh kau Xiaoyan akan mati di tanganku. Ternyata Han Yan dan Hun Li pun kembali muncul untuk menghabisi Xiaoyan. Terlihat di sini, Xiaoyan pun yang telah dikelilingi ular mengerikan, dia pun berhasil dimakan oleh ular tersebut dan membuatnya terluka. Namun ternyata itu hanyalah tubuh ilusi, dan tiba-tiba Xiaoyan telah berada di belakang mereka. Xiaoyan berkata, apakah kalian tidak berpikir terlebih dahulu cara untuk menyerangku? Akhirnya aku berhasil menjebak kedua banci ini. Ternyata Xiaoyan telah mengira bahwa mereka pun akan mengincar kembali dan memasang jebakan. Sun Ar berkata, sekarang kalian sudah di sini, jangan pikir kalian bisa kabur lagi. Sekarang Xiaoyan pun telah berada di belakang Han Yan. Di sini Han Yan pun sangat kesal. Ketika ternyata Xiaoyan telah menyadari kedatangannya, ia berkata, sial, kau sengaja melakukan ini semua, dan ternyata aku yang telah terjebak. Xiaoyan berkata, untuk menjadi seorang pemburu, bukankah harus menjadi umpan yang baik? Jadi aku menggunakan trik ini untuk memancing kalian keluar. Kalian benar-benar bocil yang gampang dibodohi. Tiba-tiba Han Yan yang melihat rencananya gagal dan dia yang malah dijebak. Dia pun sangat marah. Kau terlalu meremehkan dewa ini, memang aku telah terjebak. Tapi, lihatlah ini. Tiba-tiba dia mengeluarkan tato di keningnya, dan rantai-rantai yang mengerikan pun muncul di semua tubuh, membuat Xiaoyan pun harus menjauh. Xiaoyan pun terkejut dengan munculnya rantai-rantai hitam ini di segala tubuhnya, dan itu mencoba melilit tangan Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan yang melihat hal ini berbahaya, dia pun mengeluarkan sisik naga kuno dari klan naga. Lalu tiba-tiba rantai-rantai itu pun langsung hancur. Cerita pun berpindah kepada Han Yan dan Han Li. Mereka pun berkata, jangan senang dulu, sebelumnya aku terkena seranganmu karena aku sedang lengah. Seharusnya kau merasa terhormat, karena berhasil membuatku menggunakan kekuatan tato klan olah jiwa. Ternyata di sini pun dia juga memiliki tato klan seperti klan Gu. Mungkin olah jiwa juga melakukan hal sama seperti apa yang dilakukan oleh klan Gu. Setiap orang-orang berbakat dan memiliki garis keturunan Dodi akan memiliki tato. Dengan kemunculan tato tersebut, Han Yan kekuatannya meningkat secara drastis dan mampu mengeluarkan semua rantai-rantai di dalam tubuhnya. Han Yan pun terus menyerang sangat brutal dengan telapak tangan besar mengerikannya. Lalu Xiaoyan pun berusaha menghindari telapak tangan itu. Han Yan pun dia mengatakan, dasar sampah, kalian akan mati di hadapan kekuatan penghancur ini. Namun ketika dia merasa senang dan tertawa terbahak-bahak akibat Xiaoyan yang terdesak,
Tiba-tiba Xiaoyan pun telah berada di belakang Han Yan. Xiaoyan berkata, "Hei, kamu menyerang kemana? Aku berada di sini, apakah kamu buta?" Han Yan yang melihat hal ini pun menjadi kesal. Dia kebingungan. Bagaimana bocah itu dengan cepat berada di belakangnya. Ketika dia menoleh, ternyata serangan barusan yang dia lancarkan malah terkena kepada boneka wayang. Merasa dihina, dia pun tentu saja menjadi sangat marah. Dia berkata, "Serangga kecil, aku ingin lihat seberapa banyak boneka yang kau miliki untuk melindungi dirimu. Aku akan menghajarnya." Xiaoyan pun mengepalkan tangannya dan langsung menunjukkannya ke atas. Lalu dia pun berkata, "Apakah kamu ingin lihat berapa banyak boneka yang aku miliki?" Tiba-tiba Xiaoyan pun mengatakan, "Boneka wayang keluar." Akhirnya 10 boneka wayang pun keluar dan melakukan transformasi dengan gabungan kekuatan lainnya. Dengan transformasi gabungan ini, tentu saja kekuatan salah satu boneka ini akan berada di peringkat dojong. Han Yan yang melihat ini, dia sangat kesal. Lalu dia pun melancarkan serangan tangan mengerikannya untuk mencabik-cabik Xiaoyan. Namun ketika serangan itu akan melesat, tiba-tiba boneka wayang pun langsung menghantam lengan besar itu, dan ledakan mengerikan pun tidak terelakkan. Akibat ledakan mengerikan ini, Han Yan dan juga boneka wayang yang berada di peringkat dojong ini sama-sama terpental. Dia sangat kesal kepada Xiaoyan, bahkan dia sampai memuntahkan darah karena boneka wayang itu. Dia mengatakan, kekuatan boneka ini berada di peringkat dojong, bagaimana itu bisa? Namun ketika Han Yan dia sedang lengah, tiba-tiba Xiaoyan pun berada di atasnya. Xiaoyan mengatakan, "Bocil, kamu melihat ke arah mana?" Dan Xiaoyan berada di atas kepala Han Yan dengan menggunakan api 3000 terbakar di tangannya. Lalu dia berkata, "Sekarang giliranku." Di sini Han Yan pun dia telah terjebak oleh Xiaoyan. Di sisi lain, Hun Li yang melihat hal ini, dia mengatakan, "Han Yan, cepat pergi dari sana." Hun Li, dia berusaha untuk menolong Han Yan. Namun seketika dihentikan Sun Ar, dan ia berkata, "Lawanmu adalah aku, kau tidak akan bisa kabur." Di sisi lain, Xiaoyan telah berada di atas kepala Han Yan, lalu dia pun langsung menghantam Han Yan. Lalu itu membuat Han Yan pun di sini benar-benar dihajar Xiaoyan, lalu membuat Han Yan pun terlempar, lalu memuntahkan darah. Xiaoyan benar-benar menyerang Han Yan dengan sangat brutal. Inilah kekuatan dari alkemis terkuat yang ada di benua ini. Xiaoyan mengatakan, "Kau tidak akan bisa kabur lagi, karena ini hari kematianmu." Namun ketika Xiaoyan akan melakukan serangan kembali, tiba-tiba Xiaoyan pun terhempas oleh angin yang mengerikan. Semua orang pun di sini sangat kaget dengan munculnya angin mengerikan itu, karena mereka tidak tahu apa sebenarnya itu. Benar saja, terlihat ada 2 tornado yang mengerikan menuju ke arah mereka, yang diselimuti oleh petir-petir. Sun Ar berkata, "Kak Xiaoyan ini gawat, itu adalah badai energi dari makam surgawi. Kita harus pergi dari sini." Xiaoyan mengatakan, "Apa ini? Apa yang terjadi sebenarnya?" Sun Ar menjelaskan, badai makam surgawi adalah bencana alam yang sangat langka dan mengerikan. Bahkan seorang puncak dojong pun bisa mati jika terkena energi tersebut. Di sisi lain, Han Yan dan Hun Li yang sebelumnya terluka akibat serangan Xiaoyan, dia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang sekarang telah berada di hadapan energi itu. Akhirnya Xiaoyan langsung menyerap semua boneka wayangnya ke dalam cincin penyimpanannya. Lalu Xiaoyan mengatakan, "Kenapa badai ini datang sangat cepat?" Seketika badai itu pun akan mengenai Xiaoyan. Namun Xiaoyan pun langsung mengeluarkan sayap Phoenix miliknya dan mengatakan, "Ayo segera kita pergi." Xiaoyan pun langsung membawa Sun Ar dalam pangkuannya. Ini sangat mengerikan, itu badai yang sangat luar biasa kuat. Cerita pun berpindah kepada Sun Ar. Dia mengatakan, kekuatan badai ini sangatlah besar, bahkan lantai 2 tidak akan bisa menahannya, dan bisa-bisa akan hancur. Kita harus segera masuk ke lantai ketiga. Kemudian akhirnya Xiaoyan pun langsung melesat ke arah pintu lantai ketiga. "Kakak Xiaoyan, ayo segera masuk ke lantai 3. Lalu Xiaoyan pun menuju ke lantai 3 dan sekarang telah berada di hadapan lantai itu. Ternyata di sini ada Gu Qiang dan beberapa orang sebelumnya, dan ternyata mereka telah berada di tempat ini. Gu Qiang pun langsung bertanya kepada Xiaoyan, "Saudara Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja di dalam makam ini?" Xiaoyan pun dia langsung menjawab bahwa dia baik-baik saja. Namun kenapa Gu Qiang masih berada di tempat ini dan tidak langsung masuk ke lantai ketiga? Di belakang ada badai yang sangat mengerikan. Jadi apalagi yang kalian tunggu?
Ayo kita cepat pergi masuk ke lantai 3. Namun ketika Xiaoyan berbicara itu, tiba-tiba suara pun terdengar, berhentilah berbicara dasar bodoh. Ketika Xiaoyan menoleh, ternyata dia adalah Han Yan dan Han Li yang sebelumnya telah babak belur oleh Xiaoyan. Ternyata mereka pun masih belum kapok. Dia pun mengatakan, bukannya aku tidak ingin pergi, tapi kami tidak bisa pergi dari sini. Dasar bodoh, kemarilah kalau kau memiliki kemampuan. Ayo kita bertarung lagi, kali ini aku pasti menang. Sun Er mengatakan, Gu Qiang yang apa yang sebenarnya terjadi di sini? Gu Qiang pun menjelaskan, badai energi yang belum pernah terlihat selama 1 abad akan segera datang. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah masuk ke lantai 3. Namun Gu Qiang berkata, kita tidak bisa masuk ke lantai 3 karena energi ini telah menjadi padat kokoh dan kita tidak bisa masuk ke dalam lantai 3. Ternyata lantai 3 sekarang, energinya telah padat seperti kristal yang membuat tidak bisa masuk. Untuk sekarang, kita semua harus bekerja sama menghancurkan tirai energi ini, barulah kita akan selamat. Jika tidak, kita akan dihajar oleh badai energi itu, dan kita akan mati semua. Tiba-tiba Han Yan pun maju ke depan Xiaoyan. Xiaoyan pun tentu saja melihat Han Yan kembali, dia pun sangat kesal, dan dia berniat untuk menghajar orang ini. Sun Er berkata, Kak Xiaoyan, kita urus mereka nanti, sekarang biarkan bocah-bocah ini. Kemudian salah satu orang dari klan Yao berkata, aku khawatir akan ada orang menyerang diam-diam saat kita fokus menghancurkan tirai energi ini. Namun beberapa orang dari klan Li mengatakan, jika ada yang mengacau dan menyerang seseorang di tempat ini ketika kita bekerja sama, maka kita akan langsung menyerang dia secara bersama-sama. Hun Li mengatakan, klan Aula Jiwa bukanlah sekumpulan orang-orang bodoh, kami juga tidak akan melakukan hal itu di saat seperti ini. Xiaoyan mengatakan, badai mulai mendekati, kita harus segera memulai menghancurkan tirai ini. Akhirnya pada saat ini, semua orang pun berkumpul mengelilingi tirai lantai 3 ini untuk menghancurkannya. Mereka pun mengeluarkan kekuatan masing-masing dan langsung melancarkan serangannya kepada pintu ini. Baiklah, aku yang akan memulai duluan. Tiba-tiba beberapa orang dari klan Gu pun langsung melesatkan serangannya, dan begitu pula klan Aula Jiwa. Begitu juga klan Li dan semua orang pun bekerja sama untuk menghancurkan tirainya. Akhirnya dengan kerjasama ini, tirai itu berhasil dihancurkan. Gu Qiang mengatakan, sekarang semuanya masuk ke dalam tirai sebelum badai energi itu mendekat. Akhirnya semua orang pun langsung segera masuk ke dalam lantai 3. Sekarang kita harus bergantian untuk menyerang dan membuka jalan. Ingatlah, untuk selalu menjaga arah dan jangan membuang-buang energi. Semua orang pun bekerja sama untuk membuka pintu lantai 3, yang ternyata terowongan ini juga telah membeku. Pintunya pun telah tertutup oleh kristal-kristal yang telah menyusut. Sun Er pun mengatakan, badai energi tidak akan bisa masuk selama kita terus membuka jalan di depan. Ayo segera kita cepat pergi. Salah satu orang dari klan Li pun mengatakan, baik, setelah kita melewati ini, barulah kita bisa aman. Namun ketika mereka akan masuk dan menuju ke lantai 3, ternyata pintu kristal itu semakin menyempit. Dinding kristalnya menyatu, dan pintu masuknya menghilang. Xiaoyan yang melihat ini dia pun terkejut. Sebenarnya yang terjadi, ruangan-ruangan pintu menuju lantai 3, mengapa terus menyempit kristal-kristal itu terus tumbuh. Hal ini membuat semua orang yang berada di tempat ini, mereka terjebak. Xiaoyan pun mengatakan, jika kita terus di sini, maka kita akan terkubur hidup-hidup di sini. Semua orang pun sangat terkejut dengan hal ini, karena mereka malah terjebak di pintu menuju ke lantai 3. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa lubangnya mulai tertutup lagi?